wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Qala Allah Ta'ala fa idza ja'atuhumul hasanah qalu lana hadhihi wa in tusibuhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Fa idza ja'atuhumul hasanah, maka idza ketika didatangkan, idza ja'at didatangkan hum kepada mereka, al hasanah. Al hasanah itu kebaikan, kebahagiaan. Al hasanah juga adalah ay al khusub was-sa'ah wal afiyah. Jadi hasanah itu adalah keafiatan, keluasan, kelapangan, kesenangan, kebahagiaan. Qalu, maka mereka mengatakan lana hadhihi, ini untuk kami, ini milik kami, ini bagi kami. Wa in tusibuhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Dan ketika ditimpakan kepada mereka itu adalah as-sayyi'ah. Sayyi'ah itu ya bala, musibah, ya dhaik, kesempitan dan lain sebagainya. Yattayyaru bi Musa wa man ma'ah, maka mereka timpakan itu kepada Musa dan pengikut-pengikutnya. Surah Al-A'raf ayat 31. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam ayat yang sama, ketika itu lalu Allah membantah, ala innama ta'iruhum 'indallah. Ketahuilah bahwasanya kesialan mereka itu indallah, Allah yang netapin. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, tetapi kebanyakan mereka la ya'lamun, tidak mengetahui. Bapak Ibu, meski kita udah masuk bulan Rabiul Awal nih ya, tadi terakhir ini masuk 1 Rabiul Awal, tadi terakhir arba yang disebut arba penghabisan, arba musta'mirah. Padahal bukan musta'mirah sebetulnya, muta'akhirah. Cuman kebanyakan kita musta'mirah. Musta'mirah itu berarti berkelanjutan. Bahwa sebagian bangsa Arab jahiliyah, kita ulang kembali, itu mereka beranggapan bahwa bulan Safar itu adalah bulan yang sial. Ini sebagaimana juga disebutkan oleh Muhammad bin Rashid ya. Beliau menyebutkan amman sam'ahu yaqul, dari seseorang yang mengatakan bahwasanya bangsa Arab jahiliyah adalah mereka itu anna ahlal jahiliyah yatasya'amuna bis safar. Mereka beranggapan tasya'um. Tasya'ama yatasya'um, ya, itu prasangka ya. Hampir sama dengan tafa'ul. Tafa'ala tafa'alu. Itu juga prasangka. Tapi bedanya adalah tasya'um itu prasangka yang negatif. Kalau tafa'ul itu prasangka yang positif. Mereka bertasya'um dengan bulan Safar. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan innahu syahrun mas'umun. Sesungguhnya ini adalah bulan yang sial. Bulan panasan, Pak. Itu dulu. Wah, ini masih ya, juga ada. Buktinya
nikahan kosong Pak, sunyi. Ini mulai besok ramai lagi nikah. Ada yang mau nikah lagi Pak? Nah, ini mumpung sunyi Pak ya. Bulan Safar itu sunyi menikah kalau di Banjarmasin. Tapi aneh ketika saya tugas di Tanah Bumbu, di Sungai Loban Pak. Itu justru bulan Safar itu ramai menikah. Karena menganggap itu bulan yang untung. Di Jawa itu ada yang istilahnya bulan Muharram itu 1 Suro, itu sunyi menikah Pak. Ada orang Jawa di sini. Kalau 1 Suro itu nggak mau nikah mereka. Tapi di Banjarmasin bila 1 Muharram itu paling banyak menikah Pak. Ini yang kemudian saya bilang adat mempengaruhi juga. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'abtalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalik, maka Nabi membatalkan akan prasangka-prasangka itu, termasuk tentang prasangka bulan Syawal. Itu juga dianggap sial bila menikah. Maka Nabi menikah juga bulan Syawal. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan yang sebetulnya juga beberapa kali saya bahas, saya ingin bahas ayat dulu ya. Ayat ini surah Al-A'raf ayat 31 ya, surah yang ke-7 ini. Ada 2 surah sebetulnya ya. Dalam surah Yasin juga bisa kita gunakan. Qalu ta'irukum ma'akum a'induk yaratum bal antum qaumum musrifun. Ini adalah cerita tentang ada beberapa pendakwah yang berdakwah menyampaikan tauhid justru disumpah-sumpahin Pak, membawa sial macam-macam. Apa kata mereka? Induk cirtum, apakah jikalau kami ingatkan kalian, bal antum qaumum musrifun, bahkan kalian melampaui batas. Apa artinya? Mereka menyumpahin. Nah, baik. Ketika kita bicara ayat yang ke-31 surah ke-7 tadi, surah Al-A'raf tadi, maka makna ayat ini bermakna bahwasanya ini bercerita tentang keluarga Fir'aun Pak. Ayat ini bicara tentang bagaimana makna ayat ini adalah anna ala Fir'aun, bahwasanya keluarga Fir'aun itu sebutan bagi raja di Mesir ya. Kalau di Persia itu Kisra, kalau di Romawi itu Kaisar, kalau di ada kita Sultan, jadi Sultan. Itu sebutan, bukan nama ya, itu sebutan. Bahwa keluarga Fir'aun, dari keluarga raja ini, idza asabathum asabat itu berarti dikenakan atau diberikan atau ditimpakan kepada mereka al-hasanah. Mereka mendapatkan hasanah, kebaikan, itu kebahagiaan, kelapangan, kesuksesan, keafiatan, kemenangan dan sebagainya. Lagi jaya-jayanya keluarga Fir'aun ini, sukses, menang, hebat, jaya, kaya, sehat. Maka sebagaimana menafsirkan Mujahid wa ghayruhu dan lain-lainnya, qalu, mereka mengatakan lana hadhihi, nempuk dada Pak. Lana bagi kami, hadhihi ini ampun kami, ini milik kami, ay nahnul jadiruna wal haqiqiyuna bih. Artinya apa? Kami yang paling berhak, kami layak, kami pantas. Nepuk dada, kami sugih, kami kaya, kami sukses, itu karena memang kami pantas, merasa pantas diri. Ini merasa berpantas-pantas diri yang paling berhak. Wa nahnu ahluhu, dan kami memang ahlinya. Nah, sifat-sifat ini, gambaran sifat Fir'aun ini yang disebutkan dari Quran ini, sejatinya juga ada dalam di masyarakat kita Pak, di tengah-tengah kita. Ada nggak sifat-sifat yang lagi jaya lalu merasa nih jakanya kada aku, kamu menyai jakanya kada aku, nana begawi kada mungkin begalang, jangan laki itu kan, berarti Fir'aun tuh lakinya kan.
Atasan ketika jadi bos, jakanya kada aku nang memimpin kada mungkin sejaya ini. Jakanya kada aku. Itu sifat yang selalu ada. Jaka kada aku, jaka kada saya, kalau kada unda nyawa, nah ini sudah merusak tauhid, Pak. Tetapi sebaliknya wa in tusibuhum sayyi'ah, ketika ditimpakan sayyi'ah, tadi bala, musibah, rugi, bangkrut, maka mereka lantas mencari kesalahan ke orang lain. Yatayyaru bi Musa wa mamma'ah, maka timpakan kesalahan kepada Musa dan pengikutnya. Kan gitu juga ya. Di instansi lagi jaya, jakanya kada aku. Lagi kena masalah, anak buah disalahkan. Ya kan? Ramai nih. Banyak kasus kan. Kuota haji 20.000 dipersoalkan, ya memang harus dipersoalkan. Kenapa harus ke semua diarahkan ke yang khusus semua? Ini juga masalah kan. Ketika itu biasanya, atau apalah misalnya, kepala daerah melakukan tindakan-tindakan yang sewenang-wenang, itu pasti dicari dulu siapa yang bisa menjadi tumbal. Ada tumbal kan? Ya. Nah sifat ini, sifat mereka yang tadi kelompok Fir'aun. Tidak ada yang gentle bahwa ini adalah saya yang tanggung jawab. Nggak ada. Bapak Ibu, adakah sifat gentle itu pada orang muslim? Ada. Dan muslim itu mestinya gentle. Seorang muslim itu mesti mengakui. Seorang yang layak dikatakan muslim itu dia harus bersifat jujur. Siddiq. Fa'inna siddiq. Bahwa siddiq itu yahdi ilal jannah, bawa dia ke dalam surga. Ya. Dulu kita pernah ada kenal seorang pemimpin bernama Umar bin Abdul Aziz, Pak. Ya. Ini mungkin cerminan kita semua, termasuk saya, untuk belajar dari sosok pemimpin ini. Termasuk calon-calon pemimpin nanti. Mau siapa pemimpinnya terserah. Mau Acil Aluh, mau Paman Ahmad terserah ya. Mau Julok Dijah terserah. Pilih siapa saja yang pian suka. Yang pian suka, ulun enggak ini. Enggak menentukan. Tapi kalau ulun pribadi, kalau masih ada laki-laki, kenapa harus yang selain laki-laki? Iya. Gitu kan. Kecuali laki-laki beratan mati beratan, Pak. Impian matian beratan balah ulun kan aja dulu. Binian beratan yang ada di dunia ini, kecuali laki-laki, maka ulun pemimpinnya, kan gitu ya. Karena laki-laki pemimpin, Pak. Jangan di bawah perempuan. Ya. Ya, tapi terserah pian mau memilih yang mana. Tapi yang jelas ini satu pelajaran kita bahwa dulu kita punya seorang pemimpin yang sangat gentle. Namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini, Bapak Ibu tahu, ketika dilantik pertama kali, Bapak Ibu, yang berpidato itu adalah putra beliau, Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz. Usianya berapa? 19 tahun, Pak. Apa pidato beliau? Pidato beliau itu menukik, bahkan ke dalam relung hati jantung beliau langsung. Ya Abah, wahai Abah, innaka hari ini engkau dilantik. Saufa tus'aluna yaumal qiyamah, esok hari kiamat akan ditakuni Tuhan pian. Itu jakanya pian jadi kepala daerah, Pak, jadi gubernur, anak pian pidato bisa pian sumpah itu anak pian. Tapi Umar bin Abdul Aziz tidak. Dia dengarkan seksama pidato berapi-api anaknya. Wahai Bapak, hari ini sampean dilantik. Jikalau nanti besok sampean akan ditanya tentang apa yang telah sampean lakukan, famshi alal haq, maka berjalanlah di atas jalan yang benar. Walau ji'na alal kudur, meskipun kita berada di dalam panci, di dalam periuk, dibakar hidup-hidup, jangan kau tinggalkan kebenaran itu. Kenapa? Karena kami, anak-anakmu dan istrimu akan menanggungnya juga.
Tujakannya kita Pak melihat anak nang kayak itu bersuara ya bisa tuh ikam di kekanakan masih tuh kita. Maka Umar bin Abdul Aziz itu berterima kasih. Apa kata beliau? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku seanak keluarga yang mengingatkan kepadaku. Apa ibu tahu? Besok harinya itu program pertama Umar bin Abdul Aziz apa? Diumumkan bahwa siapapun yang haknya pernah dirampas, pernah diambil, maka besok datang ke istana akan dikembalikan semua hak itu. Karena kan namanya pemimpin pernah termakan hak Pak. Ya semua kan uang rakyat, pajak semua kan. Siapa yang pernah termakan haknya kembalikan besok. Bapak Ibu, besok pagi yang permulaan datang dan bersiap tuh Umar bin Abdul Aziz Pak. Setelah sholat subuh dia siapkan semua. Itu diingatkan sudah oleh pembantunya, oleh penasihatnya, ya Amirul Mukminin, ini kan bukan salah piat. Ini kan salah orang dahulu. Pemimpin yang dulu yang mengambil, bukan sampean. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Hari ini yang menjadi pemimpin adalah aku, bukan mereka lagi. Maka jangan menyalahkan mereka. Tugas kita yang hari ini memimpin adalah memperbaiki yang pernah salah. Dan jangan menyalahkan mereka. Ini sikap pemimpin tak mau mencari kambing hitam. Kita nggak pernah ada kayak gitu Pak. Semua pemimpin pasti ada baik dan pasti juga ada celah. Kan gitu. Tapi semua pemimpin pasti banyak jasa. Bung Karno Pak, jasanya besar buat bangsa ini. Sosok yang tak akan pernah kita lupa. Proklamator kita. Yang setiap pidatonya menggelegar, bakal ditakuti oleh dunia. Itu Bung Karno. Memang kesalahan Bung Karno adalah dengan ajaran nasakomnya. Nasionalis, agamis, dan komunis. Ini kesalahan beliau. Tapi kesalahan itu tak lantas kemudian kita menghakimi, mencaci, memaki, atau kemudian kita mengucilkan beliau, tidak. Ingat jasa beliau. Pak Harto juga, beliau juga sosok pemimpin yang baik. Meskipun juga di ujung-ujung pemerintahnya juga ada kesalahan beliau. Nggak ada pemimpin nggak salah Pak, pasti ada. Siapa yang nggak salah? Bahkan kita juga banyak salah. Ya. Setelah Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, kemudian siapa lagi? Tapi di antara semua pemimpin itu ada pemimpin kita. Maka jangan mencela kita. Ya. Kita yang memilih mereka sampai kepada Jokowi. Udahlah. Tugas kita bukan mencela, tapi tugas kita mengingatkan kalau mereka ada yang salah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, ini adalah tugas saya. Besok mulai kerja. Sampai asar belum selesai, Pak. Belum selesai, capek beliau. Setelah sholat tertidur sebentar, bukan tertidur, meletakkan punggung disandarkan, istirahat sejenak. Datang anaknya, "Bah, kok sampean masih tenang duduk istirahat nih? Pekerjaan masih banyak lagi menunggu kita." Presiden loh Pak. Ini presiden loh. Ya kan? Apa kata anaknya? Apakah sampean yakin bahwa kita masih hidup setelah ini? Langsung bekerja. Bapak Ibu tahu berapa jarak dia memimpin? Setelah itu kemudian seluruh masyarakat yang ada di bawah kepemimpinan beliau semua kaya Pak. Enggak satu pun miskin. Ya. Padahal dibandingkan Indonesia Pak ya, hasil buminya, hasil alamnya besar. Ada negara juga di dunia, misalnya Denmark. Dia tidak Islam, dia non Muslim kan, tapi kaya. Dia juga tidak banyak penghasilan. Apa yang kita ambil di sana? Kejujuran Pak. Nah, sikap jujur inilah yang kemudian mestinya hari ini kita kembangkan, karena banyak yang hilang Pak. Itu yang kita tangkap dari cerita Umar bin Abdul Aziz. Nah sekarang gini, sifat Fir'aun
adalah sifat sombong. Apa sombongnya? Ketika mereka ditimpakan kebahagiaan, kesuksesan, mereka lantas menepuk dada, ini aku, ini saya. Tapi ketika mereka ditimpakan kesialan, mereka lantas mencari siapa yang pantas untuk jadikan tumbal kesalahan itu. Istilahnya kambing hitam tadi. Maka mereka mengatakan ini akibat si fulan, bukan dia. Sikap yang tidak jujur, tidak gentle, sikap pengecut. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas mereka mengatakan, Fir'aun tadi ya, hadza bisababi Musa wa ashabihi, ini sebab Musa dan sahabat-sahabatnya, asabuna bisyumihim, kami ditimpakan kesialan oleh mereka. Maka ketika itu apa kata Allah? Ala innama ta'iruhum indallah, ketahuilah bahwasanya kesialan mereka itu Allah yang menetapkan. Qala Ibnu Abbas, maka berkata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah sepupu Nabi, sahabat Nabi. Sosok sahabat yang Nabi pernah menyebutkan, kalaulah kalian ingin tahu satu kebenaran dalam sebuah penafsiran yang lebih dekat pada kebenaran itu, maka coba tanyakan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu ahli dalam menafsirkan. Sehingga Umar bin Khattab pun sering bertanya kepada Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat. Kalau bicara tentang Quran, ahlinya adalah Ibnu Mas'ud. Ya, ini ahli Quran. Sampai Nabi juga sebutkan, barang siapa yang ingin merasakan Quran itu segar, ghaddan tariyan kama unzil, sebagaimana diturunkan pertama kali, maka ikutlah bacaan Ibnu Ummi Abdin. Siapa dia? Ibnu Mas'ud. Ini dua sahabat, masing-masing punya kelebihan, Pak ya. Ibnu Mas'ud itu imam Al-Quran, ya. Ibnu Abbas itu paling dekat kebenaran tentang tafsir Al-Quran. Apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas mengatakan bahwa kesialan mereka itu ta'iruhum ma qudiyalahum qudiyalaihim wa qudiralahum, adalah sesuatu yang telah ditetapkan atas mereka dan ditakdirkan kepada mereka. Dan di dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya perkara ini sebelumnya dimulai, bahwasanya mereka itu tidak min qablihi bi kufrihim wa tuqaddibihim bi ayati wa rasulihi, mereka itu sudah mengkufuri atau mendustakan ayat-ayat Allah dan Rasulnya. Kenapa mereka mendapatkan kesialan? Ala innama ta'iruhum indallah, ketahuilah kesialan mereka Allah menetapkan. Karena sebelumnya mereka telah kufur dan mendustakan ayat-ayat Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dilanjutkan, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan mereka itu, walakinna, tetapi aktsarahum, kebanyakan mereka la ya'lamun, tidak mengetahui. Kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ai anna aktsarahum, kebanyakan mereka itu juhalun, jahil. Jahil, Pak. Jahil itu bukan bodoh di otak, Pak ya. Jahil itu, jahlun itu timpang. Jahlun itu sikap timpang, itu lawan daripada adl. Adlun. Adlun itu adalah seimbang. Tapi seimbang yang sesuai dengan porsinya. Jahil itu timpang. Itu jahil. Gini, andai dia memang bakatnya itu dokter, disekolahkan ke teknik, itu jahil namanya, Pak. Anak itu pantasnya dia itu jadi dokter, tapi disekolahkan ke teknik, itu jahil. Tidak tepat, tidak pada tempatnya, itu jahil. Mestinya kita bersyukur kepada Allah, mestinya kita menyembah kepada Allah, tapi kita menyembah kepada yang selain Allah, itu jahil namanya. Itu kejahilan yang lebih tinggi adalah ketika kita menyembah kepada yang selain Allah. Jadi jahil itu bukan bodoh di sini, Pak. Sikap yang tidak pada tempatnya. Maka ada istilah, kalau ada kita lagi duduk-duduk, tiba-tiba ada kawan menjahili kita. Dia bukan bodoh, tapi menjahili. Berbuat yang tidak pada tempatnya.
tidak pas dan tidak pantas, itu jahil. Ya, jahil. Ada laki-laki berpakaian perempuan, itu jahil. Ya, sikap yang tidak pada tempatnya. Maka kebanyakan mereka itu jahil. La yadirun. Walau fahimu, kalaulah mereka itu faham, waqilu dan memikirkan, la'allamu maka ketahuilah oleh kalian, annahu laisa fima jaa bihi Musa alaihi salatu wassalam, bahwasanya tidaklah apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam illal khair, kecuali kebaikan, wal barakah was sa'adah wal afiyah wal falah liman amana bi wattaba'uh, bagi yang mengikuti beriman kepadanya dan mengikutinya. Jadi gini Pak, kalaulah mereka itu faham lalu menggunakan akal, maka ketahuilah oleh kalian bahwasanya tidaklah apa yang dibawa oleh Nabi Musa itu kecuali adalah kebaikan, keberkahan, kebahagiaan, keafiatan, kemenangan, kebahagiaan, keluasan, kelapangan liman amanabih, bagi yang beriman kepadanya, wattaba'uh dan mengikuti dia. Jadi kita ketemu Pak. Maka kesialan itu letaknya di mana? Ketika kita tidak beriman, itu sial. Yang mana yang beruntung? Ketika kita beriman itu beruntung. Ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang pertama ya. Kemudian ada lagi di surah yang lain. Ya, kalau tidak salah itu surah Yasin ya. Surah Yasin itu qalu ta'irukum ma'akum in dukkiratum bal antum qaumum musrifun ya. Ta'irukum ma'akum, ta'irukum ma'akum ay raji'un 'alaikum, raji' berbulik, alaikum kepada kalian, kesialan yang kalian timpakan, ta'irukum ma'akum, kesialan kalian bersama dengan kalian. Artinya apa? Raji'un 'alaikum, dia akan kembali kepada kamu. Bahwasanya kesialan itu adalah hasil, fatatayyarul ladzi hasala lakum innama ya'udu 'alaikum, itu akan adalah hasil dari permusuhan engkau. Ya. Wa hadza min babil qisas fil kalam, dan ini masuk dalam bab qisas fil kalam. Bapak Ibu, di surah Yasin ini mengingatkan kepada kita bahwa hati-hati kita dalam menyumpahi orang, menyumpah-nyumpah atau menyambati. Apalagi kalau sesama muslim, hanya karena beda pendapat, beda mazhab kita menyambati. Wah, ini ahli bid'ah misalnya, nggak usah kita sambatin. Lagi sampai yang bilang neraka misalnya, ya, karena banyak sekarang ini kan para ahli-ahli pemilik kunci surga, ini bahaya. Nah, maka kita jangan mudah mencela orang lain. Nah, di ayat ini bicara tentang kesialan, bahwa kesialan itu bersama kamu disebabkan karena permusuhan kamu. Wa hadza min babil qisas fil kalam, ini masuk dalam bab qisas fil kalam. Coba kita perhatikan qaulu alaihi salatu wassalam, hadis Nabi SAW, idza sallamu alaikum ahlul kitab, jikalau mengucapkan salam kepada kalian ahlul kitab, faqulu, maka jawablah alaikum. Ingat dulu ahlul kitab Pak, itu bila lewat Nabi Muhammad, apa kata mereka? Alaikumussalam. Ya, alaikumussalam. Apa artinya? Atau assalamualaikum, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Lewat Nabi diucapin assalamualaikum. Assam itu celaka, binasa, mampus nyawa aja, yang gitu ya. Jadi kalau Aisyah dengar Pak, Aisyah jawab Waalaikumsalam wa adabu,
Saya lupa tuh ada hadis yang ketika Nabi dihina dengan kalimat assalamualaikum, Nabi Aisyah menjawab, bagimu juga celaka, alaikumussalam, wa terakhirnya wa azabuh, engkau juga celaka, engkau juga ini, dan engkau juga disiksanya. Nabi bilang apa? Lah, jangan ya Aisyah, jangan dibalas, cukup alaikum. Ini ya cerita kalau kita baca asbabul lugat hadis, kenapa kita suka menyebut alaikum, karena ketika mereka mengatakan engkau celaka ya Muhammad, jawaban Aisyah adalah engkau juga celaka, engkau juga binasa, engkau juga disiksanya. Biasalah perempuan, Pak. Perempuan itu sekali kita menyambatinya 3-4 kali, Pak. Ya, makanya jangan coba-coba. Sekali kita menyambatinya 3 kali balas. Lihat tuh. Nah, apa kata Nabi? Lah ya Aisyah, tidak usah kita jawab dengan jawaban begitu, cukup alaikum. Maka terbalik, alaikum. Karena alaikum itu bermakna terbulik kepada kalian, atasmu. Ala itu kan kembali, Pak. Saya ingat bacaan atau doa ketika orang menikah, Pak. Apa doa menikah? Barakallah laka. Kalau ada laki yang di depan kan laki-lakinya. Kalau dua-duanya barakallahu lakumah. Wa baraka alaikumah. Wa jama'a bainakuma fi khair. Ini doa yang diajarkan Nabi. Doa menikah itu singkat ini, Pak. Kita kan biasanya doa mudahan tuntung pandang, rahayu sampai mati. Itu sebetulnya doa yang hukumnya makruh, Pak. Uqail bin Abi Thalib, Uqail bin Abi Thalib itu ketika menikah didoakan birifa'i wal banin, semoga engkau itu tuntung pandang, rahayu dan punya banyak anak. Apa kata Uqail? Lah, jangan mendoakan seperti itu, tapi bacalah barakallah lakumah wa baraka alaikumah wa jama'a bainakuma fi khair. Di situ ada kalimat wa baraka ala, ada ala. Kan saya selalu bilang gini, Pak. Ada 2 berkah di sana. Barakallah laka, semoga Allah memberkahi engkau. Itu bermakna az-ziyadatul khairan, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Wa baraka alaika, maka berkah kedua bermakna semoga Allah menjaga engkau. Makanya doa-doa itu gak usah panjang-panjang, Pak. Singkat tapi maknanya luas dan mencakup semua. Ada doa yang anak kecil juga hafal, Pak ya. Kita nyebutnya doa sapu jagat misalnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa yang luar biasa mantap nih. Tapi kita kada afdal rasanya kalau kada panjang doa. Ya, kalau doa tuh minta panjangin, Pak. Bila kada panjang, waduh, asa rugi rasanya. Panjangin doa. Singkatnya doa. Itu makna berkah yang kedua tuh makna minta perlindungan. Kenapa? Karena rumah tangga itu mudah setan itu ingin menghancurkan rumah tangga, Pak. Tidak ada setan yang tenang ketika ada rumah tangga orang itu tenang. Dia gelisah ingin menghancurkan. Nah, ketika hancur rumah tangga, si setan tadi himung, Pak. Ada hadis tuh ya. Hadisnya gini. Iblis itu punya singgasana di atas air, Pak, di atas laut. Kemudian iblis itu mengutus sepasukan setan. Summa yab'atsu syarayah, diutus sepasukan setan. Inna iblis yadau alal arsy. Jadi iblis itu alal ma. Jadi meletakkan arasnya itu di atas singgasana, di atas laut. Jadi iblis itu meletakkan singgasananya di atas laut. Kemudian dia mengutus sepasukan bala tentara untuk menghancurkan rumah tangga. Nah, salah satunya itu adalah untuk menangkalnya ada kalimat wa baraka alaikumah. Wa baraka alaika, ya. Semoga Allah menjaga engkau. Cuman kadang-kadang saya lihat ketika pernikahan yang ada terjadi, jangan dibaca nih, Pak. Coba lihat. Ketika qabil tu nikah dan seterusnya dikatakan sah, halal,
langsung sah, langsung ampikan tepuk tangan. Nggak ada langsung doa. Mestinya doa. Ini kelemahan kita tuh, jarang kita mendoa. Iblis itu sengaja membuat kita lengah. Pada saat itulah sebenarnya setan memasukkan jarum-jarum beracun kebencian dalam hati suami, istri, dan mertua serta iparnya. Maka langsung kita berdoa ketika sah, langsung barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, itu buka setan, Pak. Ini enggak ampikan. Dianggapnya orang kawin itu kayak main bola, Pak. Jadi kalau main bola itu kan lagi masuk gol, ampikan gitu kan. Ini yang kelemahan. Dan yang kedua, saya selalu bilang, tolong kalau Anda menikah, ya, ada yang hendak menikah lagi nih, tolong kalau pengen menikah, undang banyak-banyak saksi. Kenapa? Karena pernikahan itu intinya pernikahan itu bukan walimatul urusnya. Walimatul urus itu disunahkan, meskipun seekor kambing kita sembelih untuk kita makankan. Tetapi kadang-kadang di walimatul urus itu juga banyak hal-hal syarat ta'am, seburuk-buruk makanan. Ta'amul walimah, kata Nabi, makanan orang berpengantinan. Kenapa? Ketika yang diundang yang sugih, yang miskin kada. Nabi melarang kita memilah-milah undangan, Pak. Hati-hati inilah yang berpengantinan, kada usah, Pak, ada pembeda. Bila yang sugih undangannya tebal, yang miskin tipis. Undangan udah beda sekarang, Pak. Ada yang kelas-kelas juga beda, ada kelas VIP di tengah, ya kan? Ini kelas orang sugih. Ada kelas biasa, kelas orang miskin di ujung sana. Ada kelas setengah sugih, setengah miskin misalnya, ada juga. Sampai ada kelas setengah hidup, setengah mati, Pak ya. Nah, ini oleh Nabi dikatakan apa? Kalau ada yang seperti itu makanan yang paling buruk. Ya, pernah lihat kayak gini? Na'udzubillah, Pak. Muslim loh. Kebanyakan siapa mereka? Islam. Di mana acaranya? Acaranya acara orang Islam. Tapi yang diundang beda-beda. Ini kelas orang kaya, ini kelas orang miskin, ini kelas orang setengah miskin, ini setengah sugih, ini setengah mati, setengah hidup misalnya. Itu yang nggak boleh. Ya. Ini terjadi. Kita kadang urut dada, Pak. Orang mestinya mendoakan, diampikan. Nah, Allah itu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, a'in dzukirtum, ya, a'in dzukirtum. Artinya, apakah ketika kami mengingatkan kepada kalian, memberikan nasihat kepada kalian, ya, a'in dzakkarnakum billahi, apakah jikalau kami mengingatkan kepada kalian tentang Allah, tatayyartum bina, kalian sialkan kami. Kan banyak gitu. Kita membawa kebenaran, kita membawa ajaran yang benar, justru apa yang terjadi? Mereka balik menyialkan kita. Bal antum qaumum musrifun, bahkan kalian kaum yang melampaui batas. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu kemudian Nabi memberikan solusi ketika kita mengalami hal-hal yang seperti ini. Apa solusi yang diberikan Nabi? Ada 3 ya. Ketika kita di hadapan kesialan, yang pertama adalah Nabi ngajarkan kepada kita tafaul. Yu'jibunil fa'al. Aku suka fa'al. Apa fa'al? Fa'al itu adalah al-kalimatut thayyibah. Banyak kalimat-kalimat thayyibah. Lihat Nabi kalau ketemu kawan, khair, alhamdulillah, sehat. Ya. Kenapa? Itu menguatkan kita. Sukses lah. Engkau mau kemana? Ke ini sukses, insya Allah berhasil. Ada yang berdagang, laris. Itu Pak. Ada yang mau jadi pegawai, ikut tes CPNS, lulus Pak. Ngomong aja lulus. Kenapa? Itu tafaul namanya. Itu doa. Nah, yang kedua kata Nabi adalah tawakul. Ini pernah saya sampaikan, tawakul. Tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Itu berserah kepada Tuhan, tetapi diawali dengan ikhtiar dan usaha. Dan yang ketiga doa. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'us sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bika. Ada beberapa doa ya.
Tapi doanya doa yang lebih kepada persoalan menjaga tauhid ya. Ada doa apa? Allahumma la khaira illa khairuka wa la khaira illa khairuka wa la ilaha ghairuka. Itu doa yang diajarkan Nabi ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang kita anggap nanti mempengaruhi jiwa kita. Nah, barangkali ini Pak ya, mohon maaf saya agak pilek beberapa hari ini dan tadi juga seharian mulai tadi malam agak kurang istirahat, banyak pekerjaan. Belum lagi akun FB saya diretas. Jadi di hack. Saya mencoba mengembalikan akun saya mulai tadi pagi nggak bisa kembali Pak. Saya laporkan di Facebook juga karena ada yang jadi kalau Bapak Ibu dapat messenger atau apa itu dari saya itu bukan saya atau ada foto-foto gambar-gambar tidak senonoh itu juga bukan saya atau ada yang minta-minta itu bukan saya. Jadi jangan diladenin. Ini lagi saya ambil alih Pak ya. Itu akun saya kan akun udah lama. Saya beberapa kali diretas ya. Jadi ada memang biasanya suka memang apa istilahnya ada yang memang usil. Mungkin malam ini saya coba kembalikan lagi. Biasanya saya bisa kembalikan, tapi ini rupanya yang tukang atasnya lebih hebat lagi kayaknya. Ya, baik barangkali ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.